Kalau ada nan salah Pak, ambo doakan jamaahku masuk surga. Sadonyo bisa merubah diri nafsul mutmainnah, bisa taat taruh ke musaji, bisa pamurah bersedekah, penyantun kana ya yatim. Kemudian kalau ada nan salah nan ambo baca tadi Pak selaku manusia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Sinayan Kapasa Baso sianan lai menjawe salam insya Allah masuk surga. Yang tidak menjawab masuk surga juga. Karena satu orang saja yang menjawab itu sudah dibebaskan oleh Allah yang lain dari hutang menjawab itu. Karena mengucapkan salam sunat, menjawabnya fardu kifayah. Jadi salah satu saja yang menjawab, semuanya kita sudah berarti menjawab. Tapi karena ucapan itu ucapan yang sangat indah. Pertama, assalamualaikum, didoakan kita selamat. Yang kedua, warahmatullah, ini paling tinggi ini. Kenapa? Ada dua nama Allah yang berkumpul di sana. Pertama Rahman, kedua Rahim. Dipadukan keduanya jadi rahmat. Didoakan kita dapat rahmat. Yang ketiga didoakan kita dapat berkah. Ya kan? Sedangkan judul sama kita baca silaturahmi membawa berkah. Tiga itu rangkaian salam dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serentak kita menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ndak ada batasnya Pak. Jauhnya ndak bantaro, ampinya ndak badakean. Sampai hari kiamat itu berlaku kepada kita semua. Jadi ke depan kalau ada orang membaca salam, serentaklah kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang kita cari dari hidup yang pendek ini sampai kita mati. Selamat, rahmat, berkah. Kalau itu sudah berkumpul dalam hidup diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita, maka kitolah basanda kenang gadang lah bagantuang kenanting tinggi. Yang melindungi kita bukan manusia tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nan katibo kalau ada orang baca salam jandi jai yo muncuang jawab capek. Ibu-ibu yang datang ini ada ndak menjawab semua tadi? Lain. Yo tu. Kalau indah adonan menjawab, itu ambo pantuni. Buruang balam tabangnya malam semakin tinggi. Ibu-ibu nantak menjawab salam, mudah-mudahan lakinya babini cik lagi. Kalau yang baca, ndak jadi. Bapak Ibu kaum muslimin yang kita hormati, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Sa'adatul Khidmah dan beserta seluruh Bapak Ibu yang mengorbankan diri, jiwa
untuk membangun rumah Allah ini baik fisik maupun mentalnya. Lai sehat siapa pak ibu. Nang kurang sehat nama unju-unju aku kena. Sebab kaki lah layu. Kan. Nama nalai bisa coba simpuh coba selo atau lagi gak kuek jo kaki mah. Ambo doakan semuanya sehat walafiat. Dalam hidup ini terus mendapatkan nikmat Allah. Yang punya keturunan menjadi anak saleh dan anak salehah. Yang punya rumah tangga dapat rumah tangga sakinah. Yang punya harta mudah-mudahan hartanya bertambah. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin. Setelah kita puji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Berkah Allah menggerakkan ilmu bertambah, teknologi modern. Dengan ilmu itu kita berjauhan tinggal bisa bertemu. Namanya kini YouTube. Nah, bagaimana kau bisa sampai ke orang Minang dan dirantau kok? Ya kan? Berkah itulah. Dia di Allah manusia ilmu, ya kan? Kemudian setelah direkam, pengajian ini mendunia. Orang kini menyebut viral. Jadi orang Minang di Amerika, orang Minang di Jepang, dan mambiak channel tu, terangga dinyo suara mbo. Malah mbo pak, de ilmu kurang, sekolah tangguang. Ya kan? Nggak mengerti mbo dulu di telepon di orang RRI, Buya viral Buya. Jawab ambo, ndak ada laki-laki pakai spiral do pak. Indak spiral do Buya. Jadi kaji Buya ko lah didanga orang sampai ke luar negeri. Arupo itu nan viral tu. Adik viral itulah mengko sampai ke kota Jambi. Subuh kini kita bertamu. Itu kita baca Allahu Akbar. Nan biasa ibu mencari fotonya. Kini datang Ustaz Tunan Nasli. Pagi kini ya cerita. Kita sesuai jo ayat nan dibaca Pak Imam tadi. Ayat tu panjang tu Pak. Ya kan? Jadi barana awak mapa ayat ko pasti lupa. Jadilah beliau ulang balik tadi 3 ayat. Setelah beliau membaca fa innama hiya zajratu wahidah, seharusnya sudah tu fa idzahum bisahirah. Tapi ambo dek jauh di belakang tak teranga di beliau ambo menunjukkan. Boleh membaca ayat sudah tu tadi. Nah. Kenapa begitu? Itulah manusia, Pak. Di Masjid Raya Bukit Tinggi ada imam hafiz 30 juz. Tapi karena sekarang umurnya sudah mendekati 80, lah banyak pelupa. Sedangkan protokol saya mudah berkuat, lupanya. Arsalalahu-nya, Cok. Tidak arsalalahu, arsala rasulahu. Ya kan? Tengahlah orang Arab menengah tu. Karena tidak waktu menurut susunan bahasa Arab nan diutus tu siapa? Kalau lahu, Allah juga nan diutus namanya. Nan diusul, rasul. Arsala rasulahu. Tapi itu biasa. Karena kita manusia. Jadi ayat nan dibaca Pak Imam tadi ya. Apa artinya? Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut roh secara kasar. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut roh secara lemah lembut. Jadi manusia ini nanti mati satu pintu dua keadaan. Satu pintu itu apa? Dicabut roh semenjak di ujung kaki di bawah keluar di ubun dan diiringinya dengan matanya sebahagian orang akan mati itu. Maka setelah rohnya keluar, kalau matanya tidak dibeginikan, dia tetap begini. Ini dibeginikan sesudah rohnya keluar. Satu pintu itu maksudnya. Dua keadaan, ada namanya husnul khatimah,
ada su'ul khatimah. Mati yang diredai Allah itu dibaca di ujung doa beliau yang berdoa tadi. Orang yang diredai Allah itu apa? Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu husnul khatimah nama. Demi malaikat yang mencabut roh secara kasar. Malaikatnya berbeda tu Ustaz. Indah Pak. Malaikatnya itu juga namanya Israel. Tapi kedatangannya dua. Ada dengan wajah seram, dengan tindakan kasar. Ada dengan wajah lembut, melankolis. Kemudian dia sangat ramah. Kalau dia datang kepada orang husnul khatimah itu, apa ucapannya? Wa id tatawaffal malaikatut thayyibin. Jadi apa kata malaikat orang yang dimatikan oleh Allah secara baik? Wa id tatawaffal malaikatut thayyibin. Ketika orang baik-baik itu mati, yaquluna, berkata mereka malaikat. Jadi nampaknya malaikat maut ini diiringi oleh temannya beberapa orang malaikat. Namanya malaikat rahmat. Apa kata malaikat tadi? Apa tandanya bahwa malaikat maut membawa teman? Yaquluna. Itu jamak, Pak. Berkatalah seluruh malaikat yang mengiringi malaikat maut itu. Apa katanya? Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga karena amal baik yang kamu kerjakan. Sekarang pertanyaannya dulu. Kalau malaikat datang mengucapkan selamat, kemudian dikatakannya orang yang akan mati itu masuk surga, takutnya atau kadang hatinya? Gembira hatinya. Sebab dikabarkan dia masuk surga. Baru malaikat maut mencabut rohnya. Pelan, tapi tetap sakit. Di mana Ustaz tahu? Kalaulah kita cuba masing-masing nanti. Jadi kita akan mencoba itu. Sekarang belum pengalaman. Kan ada orang mati, duit balik, pulangnya sekali hari raya. Kalau bisa bertanya tu. Iya kan? Aku tak ada, Pak. Mana lah mati itu ni yang sesinal leh. Tak ada pulang sekali hari raya leh. Iya kan? Jadi tak bisa kita bertanya. Cuma kita tahunya dengan adanya Al-Qur'an. Kalau orang mati dalam keadaan zalim, orang curang menimbang, orang curang menggantang, orang curang metong suara. Iya kan? Atau ba'a matinya. Kalau ndak tobat. Kalau tobat semuanya diampunkan Allah kecuali dosa syirik. Iya kan? Nah, kecurangan itu kan banyak. Orang menimbang, nyukurangi timbangan. Orang menggantang, nyukurangi gantangan. Orang mau kue, nyukurangi meteran. Orang metong suara pemilu, hanya lebihnya kena cie, tatap seserupa itu. Itu misalnya. Sebab di negara kau orang jujur banyak. Tak marah orang curang. Ya kan? Namanya orang jujur. Jadi bagaimana kedatangan malaikat kepada orang itu kalau dia tidak tobat sebelum meninggal? Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya engkau dapat melihat orang zalim dalam tekanan sakratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat memukul dengan tangannya. Apa yang dipukulnya? Punggung dan dada, timba wali. Yadribu wujuhahum wa adbarahum. Tambah dengan wajah. Wujuhahum wa adbarahum. Punggung dan dada mereka. Seraya berkata, akhriju anfusakum. Keluarkan rohmu dengan paksa. Al-yawma tujzauna adzabal huni. Engkau mengerjakan pekerjaan yang hina.
kematianmu juga hina sekarang. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, karena engkau berani membohongi aturan Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, sedangkan kamu sombong dengan peraturan Allah. Itu Al-Quran kedua-duanya, Pak. Kalau tidak percaya, maka murtadlah kita dari Islam. Kalau orang wan nasyitati nashta, malaikat membaca salam. Malaikatnya itu juga Israel. Kalau orang dalam keadaan zalim dan durhaka kepada Allah, malaikatnya itu juga, tapi datangnya secara kejam. Ya kan? Kira-kira mana awak pilih, Pak? Mana? Husnul khatimah. Itu jawabnya yang paling tepat. Bisa saja yang pertama itu su'ul khatimah. Ya kan? Jadi yang paling tepat, kita mengharapkan Pak Ustadz kematian husnul khatimah. Jamaah Masjid Sa'adatul Khidmah, ya Allah matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Syaratnya, ditarani kau dulu. Kalau tidak tagajana, Pak Ibu pulang doh. Yang pertama syaratnya, nafsu orang yang mati itu sudah berubah menjadi nafsul mutmainnah. Bamang kondak langsung nafsu awak mutmainnah tu, Ustaz. Karena iblis juga diciptakan oleh Allah. Jadi hidup awak kau barik sebenarnya, Pak. Mendengarkan bisikan malaikat dengan bisikan iblis. Kalau dari praktek hidup, biar orang menggalih, biar orang bertani, biar orang berkebun sawit, biar orang jadi pejabat, mana banyak mendengarkan bisikan iblis dari bisikan malaikat. Dari kenyataan yang kita lihat, mana yang banyak? Banyak yang mendengarkan bisikan iblis. Alasannya apa? Pertama, surat As-Sajadah. Di sini kalau pagi Jumat baca surat Sajadah, apa? Ya. Apa kata Allah dalam surat As-Sajadah itu? Wa bada'a khalqal insani min tin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Selanjutnya proses kejadiannya dengan air yang hina yang memancar dari tulang sulbi ayah masuk ke dalam rahim ibu. Sudah tahu, summa sawahu, kemudian disempurnakan kejadiannya. Wa ja'ala lakumus sam'a, dikasih dia pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah. Langkuk sadonya, Pak. Penglihatan, pendengaran, afidah. Apa itu? Hati. Qalilam ma tashkurun. Tapi saketik manusia itu nambah syukurnya. Jadi nampaknya nanti manusia kau banyak masuk neraka. Apa referensi Ustaz mengecekkan manusia banyak masuk neraka? Kita baca lagi Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Sungguh akan dipenuhkan neraka itu dengan jin dan manusia. Jadi manusia itu isinya nanti, Pak, nan makhluk hidup, jin je, manusia je. Ya kan? Jadi tidak ada singo do, Pak. Singo nak makan daging mata, tidak ada masuk neraka, Pak. Manusia nan makan kalio, gulai, masuk neraka sebagian. Karena pembali daging tu nyo korupsi piti. Pembali daging tu nyo kicuh orang lain. Singo ada mengicuh orang? Dah ada, Pak. Jadi isi neraka itu nanti jin dan manusia. Mudah-mudahan sekali lagi jamaah Masjid Sa'adatul Khidmah sadonyo masuk surga. Syaratnya tadi supaya nafsunya menjadi mutmainnah. Itu yang dibaca doa dia Pak Imam tadi. Dia beliau nan membantu imam. Jadi mendoa saya dibagi je tugas, Pak.
Sudah assalamualaikum sampai zikir atau Pak Imam saya. Tunjuk pecayong ke kawannya di belakang. Ya kan? Itu. Di Padang nama itu je Pak. Tidak di orang sudah awak seorang. Azan awak, kamat awak, imam awak, tahlil awak. Ya kan? Harus dibagi. Ya kan? Itu sudah betul itu. Ya kan? Jadi karena adanya iblis dapat izin dari Allah mengganggu kita, maka nafsu ini 3 Pak. Sebelum dia dapat hidayah, nafsu ini namanya nafsu amarah. Kalau dipindahkan ke bahasa Minang, nafsu binatang buas. Tapi lebih buas dari binatang buas itu. Kita lanjutkan surat Al-A'raf tadi itu. Kenapa manusia dan jin banyak masuk neraka? Karena banyak durhaka kepada Allah. Nama manusianya lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahamkan dengan hatinya. Walaupunlah baulang-ulangnya sampai de ustaz dalam wirid nyo mada jo. Ndak nyo pahamkan. Ustaz tu mengecek saya tu macam. Orang lah cuitu sadonyo. Atau nambahnya cuitu kini Pak, orang kredit babungo. Tu mada di lurian Pak. Pada bungo tu riba. Lai tadanga ada Pak tu. Awalnya nama ada. Sia dulu nan membudidayakan bungo tu Yahudi Pak. Yahudi sekarang sudah terlibat orang Islam. Ini menyedihkan. Iya kan? Doso riba gadang dari doso bazina jo indu awak inget tu. Bazina awak jo induk nama lain awak. Ya kan? Hubungan biologis awak jo ibu awak. Labia gadang doso riba dari bazina jo induk awak. Coba yang. Kalau orang kafir Pak, dinyo dunia ko sarugo. Jangan dituruin ya Pak. Benarkah banyak praktek riba itu sekarang? Banyak. Contohnya Pak. Kalau ambalioto di bawah piti kontan Pak, kasinan inden loh. Menunggu Pak sebulan 2 bulan je. Tapi kalau kredit, itu di bawah kartu penduduk, kartu keluarga, itu DP seketik. Langsung keluar Pak. Karena kredit tu balipe gando bungonya dapat dinyo. Kedua-duanya karena indak kado orang mempabunguan pitih kalau orang ndak amuh. Ya ndak? Bagaimana kau karena keduanya karena kerjasama berdua. Ya kan? Nah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi orang nan meminta bungo dan membayar bungo sama mengerajukan dan dilarang Allah. Atau mengko banyak manusia masuk neraka. Ya kan? Karena ada ala barakali kaji itu disampaikan de Ustaz Pak. Bila orang berubah sebagai lain, tapi sebagian besar enggak. Kalau enggak kredit, bila ke boto Ustaz. Atau kau jalan kau macet taruh Pak. Oto namanya kau kredit. Macet jalannya. Bapak Ibu para jemaah yang terhormat. Jadi nafsu amarah itu nafsu yang tidak tunduk kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dijemput oleh malaikat dalam keadaan husnul khatimah, nafsu itu harus menjadi nafsul mutmainnah. Latihannya banyak zikir, banyak salat sunat. Orang jalan ke salat sunat Pak, salat wajib saja tinggal. Abahnya akan menjadi nafsu mutmainnah. Indak salat, syaratnya Islam saja. Salat tak ada. Kalau di zaman Nabi Musa, Pak, onde kok cuitulah kini, Pak, sensaro. Nabi Musa dulu umatnya meninggal salat tu, Pak, disumpah jadi karo, disumpah jadi babi. Jadi karo, orang hutan, siamang, simpase, kingkong, aleh. Tu banso karo sadonya tu. Itu dari orang tak sembayang, Pak. Disumpah jadi itu. Kemudian sebagian jadi babi. Nah. Kalau kini dihukum awak di Allah itu umat Nabi Muhammad ko sensaro awak, Pak. Tapi Allah ndak amuh dok. Nyo sedio se neraka sakar nanti.
Neraka yang paling panas untuk orang meninggalkan Kalau nyo sumpah jadi karo awak kini de Allah pak. Lah kabar banyaknya karo di Jambi kok. Kira-kira ada ndak orang Islam nantak salat di Jambi kok? Nyo Islam pindah salat, kira-kira ada ndak? Ada, di Padang banyak juga pak. Atamba jo karo nalahado kok. Sedang karo nalahado kok pak. Ada di Bukit Tinggi namanya Bukit Cangang, kan dekat Ngarai. Ngarai itu kan banyak kayu. Atau banyak karo sinan. Asa tasingko pintu pak, nyo ambil periuk bisi nasi itu, nyo lari ke kayu. Iya kan? Sebabnya lah jadi karo itu ndak berakal. Iya kan? Nyo ambil nasi. Jadi karo lo sadonya orang ndak sembahyang. Habis galih orang di pasar aku nyo apa. Iya kan? Jadi kita saling menasehatilah supaya kita husnul khatimah, nafsu awak menjadi nafsul mutmainnah, itulah yang dipanggil dari doa yang beliau baca tadi. Tidak kemungkinan Allah berbohong. Ya kan? Wadkhuli jannati sia ya ayyatuhan nafsul balik angkat balik kalau tidak percaya. Wadkhuli jannati itu sia mutmainnah. Nan dua lain nafsu Ustaz. Pertama nafsu amarah. Ba'a nafsu amarah ke orangnya. Kalau dipindah ke bahasa Minang. Orang punya nafsu amarah tu kalau nyo jadi anak remaja, anak bincacak, si bincacau, anak si ngiang rimbo, anak si mantuang panarahan, anak kaladi taleh lala, anak dapik di rumpun buluh. Kata orang piaman, mingka ruang ayah. Iya kan? Anak antak wabaj. Iya kan? Itu anak bincacak namanya. Karajonya, orang minum teh susu, nyo minum minuman keras. Orang kaum muslimin mairui udara segar, nyo mairui asok ganjo, narkoba. Atau anak bincacak. Jangankan masa depan akhirat, masa depan dunia saja sudah dia bunuh orang yang ketagihan narkoba. Indonesia kok kalau ndak banyak lah Islam kok pak, ilah dilegalkan undang-undang LGBT mah. Pidek lagi banyak je di DPR RI orang Islam baru ndak lalu dah. Di negara lain lah banyak pak dilegalkan LGBT, orang laki-laki nikah sama laki-laki, pabilo kau anak tu. Ya kan? Nah, di Indonesia lede banyak juga agama Islam pak, ndak lalu sampai gini lah. Tapi kalau kita biarkan Islam ini merana, yang telah Islam meninggalkan salat, yang belum Islam berjudi, tapi atas nama agama Islam, maka akan hancurlah bangsa ini. Kalau bangsa sudah durhaka, diutus oleh Allah pemimpin dan cilako, pak. Jadi kalau ada bapak-bapak awak merasa ndak enak jo pemimpin awak, tanya diri awak lo. Orang yang durhaka kepada Allah didatang lo pemimpin yang durhaka. Jadi di zaman Nabi Musa tu ba mengkafir Firaun jadi raja, pak. Umat Nabi Musa tu mada, pak. Apa nan datang kini ko Allah ada mencuba makan makanan dari surga. Alun legat umat Nabi Musa tu duduk lapanya menyubarangi laui. Ya kan? Tiba di sebelah minta makan. Kama makan ka dicari awak buron. Anyo turunkan di Allah mana dan salwa. Dari mana? Dari surga. Lah sudah makan tu nyo mada lo balik. Engkar lagi. Ada lagi rajonyo Fir'aun. Fir'aun kalau mati punya bisa pindah ke negara awak ke pak. Kalau awak durako lo ke Allah. Kan? Nam Fir'aun dan asli itulah mati. Tapi nama meniru Fir'aun tu banyak. Ada Hitler namanya dulu. Ada namanya Mussolini. Ada namanya Napoleon Bonaparte. Ada namanya Idi Amin. Itu kan ada pak. Itu nyoba bantai serakyatnya. Ya kan? Jadi Fir'aun tu bisa pindah-pindah. Dan bisa lo pindah ke Jambi. Percaya lah pak. Iya kan?
maka kita umat ini taatlah kepada Allah. Yang kedua, nafsul lawamah. Nafsul lawamah ko pak, namanya tu. Bertukar mulut jati. Kalau Nabi magih namo munafik. Tandonya. Ayatum munafiqun salasun. Tanda orang munafik itu 3 kata Nabi. Pertama, idza haddasa kadzaba. Mangecek ko bohong setaruh indak ada namban najik yo. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mukie. Ambo bagi contoh yo. Beliau nan mencari ambo ke Padang melalui anak ambo. Sebab wirid kono matur anak. Antah barakalinya menelepon Pak Bas. Kalau ambo ndak datang dan jadi sasaran nupik dari jemaah kok. Itu berangnya orang kalau janji ndak didapei. Lai terang ada ibu tu. Jadi ibu kalau berhutang di lapau bayi. Jangan janji ke janji saya. Nang ketiba dan bayi piti lunado le jangan. Iya kan? Kalau mau hutang dilunak-lunak gigi dari lidah. Kalau kamam bayi orang punya magi hutang waktu dikatai. Iya kan? Jadi orang nak mukir janji tarui tu orang munafik. Sudah tu alai. Wa idza tumina khana. Kalau dipicayo kianat. Jadi kalau awak berpitaruh bareh pak ka orang munafik ko, sama je berpitaruh hatah ke manci. Habis tiap hari hatah tanya. Tak bisa tak picayo. Dalam agama namanya ndak amanah. Itu tandonya kecil Nabi. Kalau di Minang banyak tandonya. Panu kawan sairiang. Pangguntiang dalam lipatan. Mamanciangnya ke dalam balango. Ndak ke sungai tu. Ikan dalam masak dalam balango tu. Itu namanya panciang. Ya kan? Tunjuk lurui. Kalingkiang bakai. Siangnya jadi ayam. Malam berubah jadi musang. Itu orang munafik. Ada tambahnya cik lain. Lain tak terkajana ibu pulang. Orang munafik tu nang ketiga sama jawatan tibarau. Lain tahu tibarau? Nang keteknya pimpiang. Banyak sepanjang jalan Riau, Jambi ke petang. Anan tibarau tu gak gadang dari pimpiang. Apaannya? Iduk tibarau barumpun-rumpun. Batangnya barueh-rueh. Badaun panjang bakal lupa. Jika dicalik dari jauh. Saroman bana jawaban tuak tabu. Dikunyah haram kok baraye. Raso amba indak menantu. Pangicuh gadang mokironyo. Masuk ketek saban tuak jaguang. Disilau indak berbuah. Bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng. Atau di tanah ketinggian. Capek tabuka rasionyo. Kok barambui angin kamu dia. Tibarau lamadok mudia. Bakisa angin kailie. Inyo lamadok ilie pulo. Kateh yo ke bawah yo. Angguk yo. Geliang yo. Aji yo. Korupsi yo. Itu orang perhatian saya dapat tu hati-hati. Inyo sama jo pisang. Namanya. Pisau di saruang malukoi. Itu orang munafik. Iya kan? Itu nafsu lawamah namanya. Nang ka masuk sarugo, nang ka dijapui dek malaikat dalam keadaan membaca salam, orang nang punya nafsul mutmainnah. Ciri-cirinya nyo selalu memakmurkan masjid. Tu nyoba. Tu ciri-ciri nafsul mutmainnah. Ndak lama perasaannya kalau salat berjamaah ndak di masjid kecuali nyo musafir. Asa orang tatapnya ndak kemaripai, tagantuang hatinya salat berjamaah ke masjid. Itu ciri-ciri orang nafsul mutmainnah. Nang kedua, tu kaum muslimin di masjid gua iko namanya kota infak. Bedanya je sedekah. Kalau bersedekah pak, lah banyak awak sejak tadi berulang-ulang. Tu galak. Ibu beberapa kali galak. Itu sedekah. Sedekah je lah tu. Ya kan? Nah. Sedekah tu. Kalau infak, ya kan? Jadi kalau nak doa pitih untuk sedekah, galak siapa banyak? Alasan mo je sah sedekah.
Tapi nanyolataan ni pengurusinan tu ndak kotak sedekah. Kotak infak jangan galak seke kotak tu ndak bisinya. Nampak kotak tu dah kan dari luar nampak tu. Kalau nampak kotak infak ke? Gitu. Lebih bisinya. Indah ambil pitih masuk ke dalam. Atu bedanya infak jo. Orang rajin bersedekah tu itu calon sarugo. Bab itu innas sakhiya qaribum minallah wa qaribum minan nas. Orang pemurah dakik jo Allah, dakik jo manusia, wa qaribum minal jannah, dakik jo sarugo. Itu syarat-syaratnya. Nafsunya mutmainnah, salatnya berjamaah, nyo rajin maisi kota Aduh je orang pak. Akan ada lo kota infak konan pakai katidiang di masjid. Itu boleh saja kalau wirid, kalau ketubah Jumaat tak boleh. Ada sebagai masjid ini pak. Sadang katib berketubah tu nya itu ya. Di muka jemaah pak, itu salah. Sebab kegiatan Jumat sudah dimulai. Pi wirid kau tak ada. Kalau ada pengurus menjalankan katidiang tu pak isi. Ada orang nampak dia ketidiang tu ke jalan hanya pura-pura lalu. Lah terlampau ketidiang tu kau jaga oleh. Ikut nan dikicu hendak Allah tu tapi diri awak. Lah jadi infak tu harus diisi. Orang itu layakkan husnul khatimah. Orang itulah calon isi surga. Kalau nafsu binatang buas tadi calon neraka. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Kalau ada nan salah ambo doakan jamaahku masuk surga. Sadonyo bisa merubah diri nafsul mutmainnah. Bisa taat taruh ke musajid, bisa pemurah bersedekah, penyantun ke anak yatim. Kemudian kalau ada nan salah nan ambo baca tadi pak selaku manusia, iya kan? Lai dia maaf buat lai. Mudah-mudahan bertamu balik ya. Kalau ndak bisa ambo datang lai tu tanda lah mati. Karena umur lah 72. Tu oranglah di sisa-sisa usia. Salahkah Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.